Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 27 Agustus 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah roh yang menghidupkan bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar menerima Kristus dalam hidup kami yang adalah Adam kedua, dan kami pun boleh mengalami kemenangan sebagaimana Yesus menang. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Gerhard Tambunan. Kepada Saudara Geri, kami persilahkan. Terima kasih. Renungan pada pagi hari ini, tanggal 27 Agustus 2025, berjudul Kejatuhan Adam yang Memalukan Ditebus oleh Kristus. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. 1 Korintus 15 ayat 22. Kristus disebut Adam kedua. Dalam kemurnian dan kekudusan, terhubung dengan Allah dan dikasihi oleh Allah, Ia memulai dari tempat Adam pertama memulai. Namun, Adam pertama dalam segala hal berada dalam posisi yang lebih menguntungkan daripada Kristus. Persediaan luar biasa yang disediakan di Eden bagi pasangan kudus itu dibuat oleh Allah yang mengasihi mereka. Segala sesuatu di alam ini murni dan tak bernoda. Buah-buahan, bunga-bunga, dan pohon-pohon yang indah dan tinggi tumbuh subur di Taman Eden. Segala sesuatu yang dibutuhkan Adam dan Hawa tersedia dengan berlimpah. Namun, setan datang dan menyindir keraguan akan hikmat Allah. Ia menuduhnya, Bapa surgawi dan penguasa mereka, bersikap egois, karena untuk menguji kesetiaan mereka, Ia melarang mereka memakan buah dari pohon pengetahuan. Hawa jatuh di bawah godaan, dan Adam menerima buah terlarang dari tangan istrinya. Ia jatuh di bawah ujian terkecil yang dapat dirancang Tuhan untuk membuktikan ketaatannya. Dan pintu air celaka pun terbuka atas dunia kita. Ia diperlengkapi dengan kodrat yang kudus, tanpa dosa, murni, dan tak bernoda. Tetapi ia jatuh karena mendengarkan saran-saran musuh, dan keturunannya menjadi bejat. Ketika Kristus datang, Ia memasuki dunia yang tidak setia kepada Allah. Dunia yang sepenuhnya terbakar
dan ternoda oleh kutukan pemberontakan terhadap Sang Pencipta. Sang penipu ulung telah melanjutkan pekerjaannya dengan penuh semangat, hingga kutukan pelanggaran menimpa bumi. Manusia dirusak oleh tipu daya setan. Dengan menyatakan dirinya memiliki sifat-sifat belas kasihan, kebaikan, dan kebenaran, setan justru menghubungkan sifat-sifatnya sendiri dengan Allah. Kekeliruan ini harus ditanggapi dan dibuktikan sebagai kepalsuan oleh Kristus dalam kodrat manusia. Kristus dicobai oleh setan 100 kali lebih hebat daripada Adam. Dan dalam segala situasi, pencobaannya jauh lebih berat. Dia menebus kejatuhan Adam yang memalukan dan menyelamatkan dunia. Ada harapan bagi semua orang yang mau datang kepada Kristus dan menerimanya sebagai juru selamat pribadi mereka. Melalui pelanggaran, dunia telah terpisah dari sorga. Kristus menjembatani jurang pemisah dan menghubungkan bumi dengan sorga. Dalam kodrat manusia, ia memelihara kemurnian karakter ilahinya. Ia menjalankan hukum Allah dan menghormatinya di tengah dunia yang penuh pelanggaran. Menyatakan kepada dunia yang belum jatuh, kepada alam semesta surgawi, kepada setan, dan kepada semua putra dan putri Adam yang telah jatuh, bahwa melalui kasih karunia-Nya, umat manusia dapat menaati hukum Allah. Ia datang untuk memberikan kodrat ilahinya sendiri, gambarnya sendiri, kepada jiwa yang bertobat dan percaya. Manuskrip 20 tahun 1808. Terima kasih atas penata layanan Saudara Gary. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini berkata, namun Adam pertama dalam segala hal berada dalam posisi yang lebih menguntungkan daripada Kristus. Apakah maksudnya? The Spirit of Prophecy Volume 2 halaman 88 paragraf 2 berkata, ketika Adam diserang oleh si penggoda, ia tanpa noda dosa. Ia berdiri di hadapan Allah dalam kekuatan kemanusiaannya yang sempurna. Semua organ dan kemampuan dirinya telah berkembang sepenuhnya dan seimbang secara harmonis, dan ia dikelilingi oleh hal-hal yang indah, dan setiap hari berbincang dengan para malaikat kudus. Betapa kontrasnya makhluk sempurna ini dengan yang dihadirkan oleh Adam yang kedua, saat ia memasuki padang gurun yang tandus untuk menghadapi setan seorang diri. Artinya, Yesus datang ke dunia ini bukan dengan alamiah Adam yang pertama, yaitu alamiah waktu Adam pertama kali diciptakan yang tanpa noda dosa. Yesus datang ke dalam dunia ini dengan alamiah manusia yang telah jatuh dalam dosa, lebih lemah. Itu sebabnya masih dalam paragraf yang sama dikatakan, selama 4.000 tahun umat manusia telah menyusut dalam ukuran dan kekuatan fisik, serta merosot dalam nilai moral. Dan untuk mengangkat manusia yang telah jatuh, Kristus harus menjangkaunya di tempat manusia itu berada. Ia mengambil alamiah manusia, menanggung kelemahan dan kemerosotan umat manusia. Ia merendahkan dirinya hingga ke kedalaman kesengsaraan manusia yang paling dalam, agar ia dapat sepenuhnya bersimpati kepada manusia dan menyelamatkannya dari degradasi yang telah menjerumuskannya ke dalam dosa. Jadi, sebutan Adam kedua bukan sekedar menyatakan Yesus telah mengambil alamiah manusia, tetapi mengambil alamiah manusia yang sudah merosot. Yesus tidak mengambil alamiah manusia dari Adam yang pertama, tetapi alamiah manusia yang telah jatuh. Inilah dasarnya Adam yang pertama disebut sebagai berada dalam posisi yang menguntungkan. Namun demikian, Roh Nubuat menyatakan dalam Science of the Times tanggal 19 Mei tahun 1860 paragraf 8. Kita memiliki alasan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah bahwa Kristus melalui penurutannya yang sempurna telah merebut kembali sorga yang Adam hilangkan karena ketidaktaatan. Adam berdosa dan anak-anak Adam menanggung kesalahannya serta akibatnya. Tetapi Yesus menanggung kesalahan Adam, dan semua anak Adam yang akan lari kepada Kristus
Adam yang kedua dapat terhindar dari hukuman pelanggaran. Jadi, meskipun secara alamiah kondisi Adam pertama sepertinya lebih menguntungkan dibandingkan alamiah manusia Yesus Kristus, Sang Adam kedua, tetapi kondisi Adam pertama tidak dapat menanggung kesalahan kita. Namun Yesus, Adam kedua, di dalam alamiah manusianya yang serupa dengan kita, menghukum dosa dalam daging. Sehingga kita, manusia yang alamiahnya telah jatuh merosot, dapat terhindar dari hukuman dan kebinasaan. Lebih lanjut dikatakan dalam paragraf yang sama dan artikel yang sama yang berbunyi, Yesus memulihkan sorga bagi manusia dengan menanggung ujian yang gagal ditanggung Adam, karena ia menuruti hukum Taurat dengan sempurna. Dan semua orang yang memiliki pemahaman yang benar tentang rencana penebusan akan menyadari bahwa mereka tidak dapat diselamatkan jika melanggar perintah-perintah kudus Allah. Mereka harus berhenti melanggar hukum Taurat dan berpegang teguh pada janji-janji Allah yang tersedia bagi kita melalui jasa Kristus. Inilah yang tidak dimiliki oleh Adam pertama, yaitu penurutan yang sempurna kepada hukum Allah. Secara alamiah, memang Adam yang pertama unggul, tetapi secara penurutan akan hukum dengan sempurna, Adam kedua yang unggul. Lalu, yang mana yang kita perlukan? Adam kedua tentunya. Meskipun memiliki alamiah manusia yang lemah, namun oleh penurutannya, Kristus memberikan kepada kita kuasa untuk dapat memiliki penurutan yang sama. Bagaimana caranya? 1 Korintus 15 ayat 45 berkata, seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam, menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Adam yang akhir adalah Adam yang kedua. Dan Adam yang kedua ini menjadi roh, yaitu roh yang menghidupkan. Artinya, Adam kedua yang adalah Yesus Kristus telah menjadi roh yang menghidupkan. Inilah caranya agar kita dapat hidup sebagaimana Adam kedua hidup, yaitu hidup dalam penurutan yang sempurna kepada hukum Allah dengan menerima rohnya Adam kedua yang adalah roh yang menghidupkan, menguasai hati dan pikiran kita. Dan tidak hanya itu, renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant, halaman 246 paragraf 6. Melalui pelanggaran, dunia telah terpisah dari sorga. Kristus menjembatani jurang pemisah dan menghubungkan bumi dengan sorga. Dalam kodrat manusia, ia memelihara kemurnian karakter ilahinya. Ia menjalankan hukum Allah dan menghormatinya di tengah dunia yang penuh pelanggaran, menyatakan kepada dunia yang belum jatuh, kepada alam semesta sorgawi, kepada setan, dan kepada semua putra dan putri Adam yang telah jatuh, bahwa melalui kasih karunia-Nya, umat manusia dapat menaati hukum Allah. Ia datang untuk memberikan kodrat ilahinya sendiri, gambarnya sendiri kepada jiwa yang bertobat dan percaya. Apakah kasih karunia Kristus tersebut? Kasih karunia Kristus adalah rohnya Kristus itu sendiri, yaitu roh yang menghidupkan. Roh yang memampukan umat manusia untuk menuruti hukum Allah dengan sempurna. Dan ini tidak dimiliki oleh Adam pertama. Serta terlebih lagi, oleh Adam kedua, kita terhubung dengan Bapa. Oleh alamiah manusianya, Yesus merangkul kita, umat manusia. Dan oleh alamiah ilahinya, Yesus meraih tahta Bapanya. Roh Nubuat berkata dalam The Youth Instructor tanggal 2 Juni tahun 1898 paragraf 1. Dengan lengan manusiawinya, Kristus merangkul umat manusia. Sementara dengan lengan ilahinya, ia menggenggam tahta yang tak terbatas, menyatukan manusia yang terbatas dengan Allah yang tak terbatas. Ia menjembatani jurang yang diciptakan oleh dosa dan menghubungkan bumi dengan sorga. Dalam kodrat manusiawinya, ia memelihara kemurnian karakter ilahinya. Dan ini hanya dapat dilakukan oleh Adam kedua. Karenanya kita dipanggil untuk bersekutu dengan Adam kedua, maka kita dapat dihidupkan kembali oleh menerima rohnya Adam kedua, yaitu roh yang menghidupkan. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus.
Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang indah pada pagi hari ini. Nasihat yang penting sekali bagi kami, yaitu untuk menerima Adam kedua dalam hidup ini, sehingga kami dapat menang atas kuasa si jahat, dan pertumbuhan hidup kami setiap hari adalah penurutan akan hukum-Mu ya Bapa dengan sempurna. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab roh Kristus itulah roh yang menghidupkan, roh Adam kedua, yang mana memampukan kami untuk hidup menurut akan hukum-Mu dengan sempurna, dan hari demi hari kami bertumbuh semakin serupa dengan karakter-Mu ya Bapa, di dalam anak-Mu, dan itulah yang melayakkan kami untuk mewarisi kerajaan sorga. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.